Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali di kelas 5. Kita belajar secara daring sekarang. Karena ya kita semua tahu karena masalah pandemi. Langsung saja sekarang kita masuk ke pembelajaran 1 subtema 1 tema 1, yaitu adalah organ gerak hewan dan manusia. Tujuan pembelajaran dengan membaca teks tentang gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara berurutan. Yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide-ide pokok dari setiap paragraf. Yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide-ide pokok menjadi sebuah paragraf. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran. Ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Artinya, jika mereka bergerak, berarti mereka hidup. Dari posisi duduk menjadi berdiri, dari berdiri menjadi berlari. Jika mereka bergerak, artinya mereka adalah makhluk hidup. Karena makhluk hidup itu bergerak. Oke, sekarang kenapa makhluk hidup bergerak? Apa yang menggerakkannya? Ya, mereka bergerak karena mereka mempunyai yang namanya organ gerak. Organ gerak pada makhluk hidup ada dua. Ada organ gerak aktif dan ada organ gerak pasif. Apa itu gerak aktif dan gerak pasif? Kalian tentu harus membacanya di halaman Ayo Membaca. Setelah kalian membacanya, kita akan belajar bagaimana cara menemukan ide pokok dari suatu paragraf yang telah kalian baca. Oke anak-anak, selamat belajar. There's something on my mind, on my mind. I just can't get it right, can't get it right. It doesn't go away, doesn't go away. Even though. Apakah kalian sudah menemukan ide pokok dari paragraf yang telah kalian baca? Jika kalian belum menemukannya, mari simak penjelasan berikut. Apa itu pokok pikiran? Tentu di kelas 4 kalian sudah belajar dan mempelajarinya secara perlahan. Pokok pikiran dikenal juga dengan gagasan pokok atau ide pokok. Kali ini kita akan sering mendengar istilah ide pokok. Namun, ketiganya sama saja mempunyai arti yang sama. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Mari kita bahas kata per kata. Gagasan itu adalah ide atau pikiran. Sedangkan dasar itu awal atau pertama atau yang pertama dimulai. Artinya, ide pokok itu gagasan atau ide atau pikiran yang menjadi dasar atau awal atau pertama ketika kita mau membuat sebuah paragraf. Jadi ketika kalian akan membuat sebuah paragraf, kalian harus membuat ide pokoknya dulu. Harus menemukan ide pokoknya dulu. Dari mulai ide pokok nanti akan kalian kembangkan sehingga menjadi sebuah paragraf. Dalam membuat sebuah paragraf, langkah-langkahnya berarti kalian harus menentukan ide pokoknya dulu, kemudian ide pokok itu akan menjadi kalimat utama. Selanjutnya kita kembangkan kalimat itu dan jadilah paragraf. Kalimat utama itu bisa di akhir kalimat atau di awal kalimat dan
dipertegas di akhir. Sebuah paragraf yang mempunyai kalimat utama di awal paragraf dinamakan paragraf deduktif. Sedangkan paragraf yang mempunyai kalimat utama berada di akhir paragraf dinamakan paragraf induktif. Untuk paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan dipertegas di akhir paragraf maka dinamakan paragraf campuran. Jadi ada 3 ya jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Ada sebuah paragraf, kemudian kita baca dengan seksama. Lalu kita coba temukan kalimat utamanya. Berada di mana? Di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir. Selanjutnya, pada kalimat utama itu, kita baru akan menemukan yang namanya ide pokok. Jadi, ide pokok itu ada pada kalimat utama. Itulah cara menemukan ide pokok. Kita harus menemukan kalimat utamanya dulu, baru akan menemukan ide pokoknya. Mari kita mencoba untuk menemukan ide pokok. Tulang hanya akan diam dan tidak membentuk suatu pergerakan. Walaupun tulang adalah alat gerak, namun keberadaannya tidak dapat lepas dari otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Dari paragraf ini kita dapat menemukan bahwa kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Maka paragraf ini disebut paragraf induktif. Dari kalimat utama yang sudah kita temukan, selanjutnya kita tarik sebuah ide pokok yang disajikan dalam kalimat utamanya. Kalimat utamanya adalah tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Ide pokok dari kalimat utama itu adalah tulang merupakan alat gerak pasif. Itulah cara kita menemukan sebuah ide pokok. Sebenarnya ada satu lagi cara menemukan kalimat utamanya, yaitu dengan teknik tutup kalimat. Caranya adalah kita tutup kalimat yang kedua dan ketiga ketika kita membaca kalimat pertama. Kalimat pertama itu akan bisa berdiri sendiri atau tidak. Ketika kalimat itu bisa berdiri sendiri, maka kalimat itu merupakan kalimat utama. Sebaliknya, ketika kalimat itu kita baca tanpa kalimat yang lain kita baca dan terasa aneh atau ganjil, maka itu bukan kalimat utama. Namun, sebaiknya cara yang tepat adalah dengan banyak membaca. Semakin kalian sering membaca, maka kalian akan mudah sekali dalam menentukan ide pokok pada bacaan yang kalian baca. Jadi, banyak membaca ya teman-teman. Berikut pembahasan paragraf 1-5 dan latihan membuat paragraf di akhir video. Organ gerak manusia dan hewan. Paragraf 1. Ide pokoknya yang garis merah. Paragraf 2, ide pokoknya juga yang bergaris merah. Begitu juga 3 dan paragraf keempat. Tulang disebut alat gerak pasif. Dan paragraf kelimanya, otot disebut alat gerak aktif. Ya. Sekarang coba kalian kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Foto dan kirim jawaban kalian di grup WhatsApp. Organ gerak terdiri atas 2 macam, kalian kembangkan jadi paragraf. Organ gerak banyak sekali fungsinya, kalian kembangkan. Dan yang terakhir juga